Bawang merah dan bawang putih. Kedua bawang ini ibarat kunci pada setiap masakan. Ibu-ibu yang hobi memasak biasanya menyebut bawang merah dan bawang putih sebagai duo bawang. Bawang merah awalnya berasal dari Iran, Pakistan, dan pegunungan-pegunungan sebelah utaranya. Kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia. Bawang merah berupa umbi yang dapat dimakan mentah, dimasak sebagai acar, dan dijadikan bumbu masakan. Nah, bawang putih penggunaannya sudah sejak 7.000 tahun lalu. Awalnya tumbuh di Asia Tengah dan kemudian menyebar ke Asia, Afrika, dan Eropa. Dalam catatan Mesir kuno, bawang putih digunakan sebagai campuran masakan maupun pengobatan. Hampir setiap masakan di Indonesia pasti loh menggunakan duo bawang ini. Karena selain dapat menyedapkan aroma dan rasa masakan, bawang merah dan bawang putih juga memiliki kandungan vitamin dan mineral seperti vitamin C, vitamin B6, kalium, dan folat. Bawang merah dan bawang putih termasuk anggota keluarga Allium, di mana seluruh bagiannya memiliki banyak manfaat dan khasiat bagi kesehatan. Nah, studi menemukan bawang putih mentah mengandung banyak manfaat untuk tubuh, sehingga beberapa ilmuwan menyarankan untuk memotong atau mencacah bawang dan mendiamkannya selama 10 menit sebelum dimasak, agar memungkinkan terjadi reaksi yang dikatalisis oleh enzim. Dengan kandungan segudang, apa saja ya manfaat bawang merah dan bawang putih untuk kesehatan? Yuk kita simak jawabannya di Hidup Sehat hari ini. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi di Hidup Sehat bersama saya Intan Somadina dan Dokter Haikal. Nah, Dokter Haikal dan juga pemirsa di rumah nih pasti tahu ada bumbu masakan yang nggak pernah terlupakan ada di dapur. Apa ya Dokter Haikal, tahu nggak? Pastinya bawang merah, bawang putih. Karena ini bahan yang meskipun mentahannya menyengat aromanya ya, tapi ketika dikupas, dipotong itu sampai nangis loh. Karena saking enaknya kalau dikonsumsi kan, dipakai bumbu masakan. Iya, tapi dokter ternyata bukan berarti bawang merah ini lebih jahat daripada bawang putih atau bawang putih jadi lebih baik, bukan begitu ya dokter ya? Legenda ya. Nah, kita akan ngebahas nih mana yang lebih bagus untuk kesehatan, apakah bawang merah atau bawang putih. Di tengah kita sudah ada Dokter Mute. Halo pagi dok, apa kabar? Pagi, baik, alhamdulillah. Halo dokter, selamat pagi. Dok, dokter kalau di legenda dok ya, itu pilihnya bawang putih atau bawang merah? Tergantung tujuannya. Oh gitu. Tergantung tujuannya. Karena semuanya memang memiliki manfaat ya dok, Iya. karena kandungannya kan berbeda gitu. Nah tapi dokter nih kalau saya dengar ya memang bawang merah bawang putih itu banyak nutrisi dan juga vitamin ya dok. Memang ada vitamin apa aja sih dok yang terkandung dalam bawang merah bawang putih? Baik, jadi ini kan bawang merah, bawang putih ya, dari kelihatan dari warnanya aja sudah berbeda. Kalau merah, ini yang bawang merah itu banyak mengandung namanya flavonoid. Khususnya adalah quercetin, di mana itu zat aktifnya. Kemudian juga kenapa kok kita kalau mengiris bawang putih, bawang merah menangis karena itu kandungan sulfurnya dok. Nah, kaya akan vitamin seperti biotin, kemudian vitamin B1, magnesium, zinc dan itu di bawang merah. Sementara kalau bawang putih itu kandungan alin yang lebih tinggi. Makanya kenapa sering digunakan sebagai untuk bahan-bahan pengobatan itu karena kandungan alinnya itu merupakan sesuatu yang poten ya, gitu. Nah, kemudian kandungan mineralnya lebih rendah dibandingkan yang bawang merah. Gitu. Kemudian juga dia tidak mengandung flavonoid ya. Kalau flavonoid memang warnanya ciri khasnya ada berwarna gitu. Dok, ini manfaat sehatnya ini didapat ketika kita mengkonsumsi dalam bentuk mentah atau dalam bumbu masakan? Jadi kalau untuk bawang putih khususnya adalah dalam bentuk mentah. Jadi karena alin itu pada saat direbus itu udah rusak. Alin gitu. itu apa sih dok? Maksudnya zat apa? Alin itu zat aktif, dia bersifat dari asam amino ya, zat aktif yang terkandung dalam bawang putih. Gitu. Oke. Nah dokter, tapi kayaknya udah penasaran gimana cara mengolahnya nih dokter. Pastinya. Mungkin yang pertama dokter mau ngolah apa nih? Ini ada fakta mitos dulu ya dokter ya. Yang pertama sambil kita ngolah, ini katanya bawang merah ini bisa digunakan sebagai obat luar untuk mencegah kerontokan rambut. Ini fakta atau mitos dokter? Nah itu fakta, jadi fakta ya. Jadi kaitannya dengan kandungan yang namanya biotin tadi. Kemudian juga kandungan yang bernama quercetin tadi. Jadi dia fungsinya adalah untuk merangsang peredaran darah ke kepala sehingga untuk yang kebotakan juga bagus. Kemudian untuk yang orang-orang dengan anak muda udah ubanan itu juga bagus karena dia mengandung enzim namanya katalase. Nah, caranya mudah sih sebetulnya Mbak Intan. Jadi cuma hanya 4 siung bawang merah,
kemudian di blender, kemudian kita saring. Nah, kemudian nanti penggunaannya bersama dengan VCO ya, atau minyak virgin coconut oil. Tapi sebelumnya biasanya kan VCO itu kan dia membeku ya, bergumpal. Nah, itu dipanaskan dahulu. Kemudian nanti baru diaplikasikan ke rambut yang untuk VCO-nya, supaya apa? Dia mencegah iritasi dan melembabkan dulu. Baru kemudian setelah dipijat selama 30 menit VCO-nya, baru kemudian diberikan apa namanya ini bawang merah yang air bawang merah ya, gitu, yang disaring. Oh, jadi ternyata penggunaannya nggak bersamaan ya, Dok ya? Iya, tidak bersamaan. Ada beberapa metode sih sebetulnya, tetapi ada yang dimasak. Nah, kalau dimasak kan quercetinnya rusak ya. Flavonoid itu dengan perebusan atau dengan pendidihan itu dia berusak. Jadi lebih baik seperti ini. Jadi, ini digunakannya berapa kali dalam sehari, Dok? Jadi ini digunakan sekali dalam 1 bulan atau 2 kali sebulan. 2 kali Paling sebulan. sering 2 kali sebulan. Dan didiamkan berarti ya? Betul. Berapa lama didiamkan, Dok? Didiamkan selama 30 menit. Terus sebelum diaplikasikan apapun itu, walaupun bahan alam sekalipun, misalnya mau diaplikasikan ke wajah atau ke rambut, itu harus di patch test dulu. Dicek apakah ada alergi apa tidak. Jadi caranya dioleskan bawangnya di lengan dalam. Lengan dalam Yang lengan atas di bagian dalam. Nah, kalau misalnya ada kemerahan, ada bengkak, itu sarannya tidak dilakukan, diaplikasikan. Kemudian misalnya dengan pernah mengkonsumsi bawang merah, alergi, misalnya gatal-gatal karena konsumsi bawang merah, itu juga tidak disarankan. Gitu. Jadi ini dia mencegah kerontokan rambut. Tapi kalau untuk mengobati bisa nggak, Dok? Membantu mengobati? Membantu mengobati bisa, karena VCO juga, jadi dia bekerja sinergis dengan VCO juga. Jadi mengatasi kerontokan rambut, kebotakan, dan ketombe. Iya. Gitu. Oke, nah berarti ini dokter, jadi tadi cara pemakaiannya pemirsa di rumah, VCO-nya dulu yang sudah direbus ya dokter ya, dioleskan ke seluruh kulit wajah. Kulit kepala. Seluruh kulit kepala itu dipijat-pijat dulu, didiamkan 30 menit. 30 menit. Setelah Betul. itu baru tadi air saringan bawang merahnya dioleskan juga ke seluruh kulit kepala ya, dokter. Sambil dipijat 30 menit juga ya. Oke, sambil ini. dipijat diamkan 30 menit. Dilakukan sebulan sekali? Ya, dilakukan sebulan sekali, paling sering ada sebulan 2 kali. Gitu. Oke, ini sebelum keramas berarti ya? Iya, sebelum keramas ya, jangan dibasahin dulu rambutnya. Nanti baru sesudah itu, sesudah dibungkus, kan harusnya dibungkus ya, habis pengolesannya dibungkus, baru dikeramas seperti biasa. Oke. Jadi mudah sekali dokter Haikal ya cara Betul, gampang buatnya. banget ya. Jadi kita bisa mendapatkan manfaat alam ya untuk rambut kita. Ya. Dok, berikutnya nih, ini banyak juga yang mengatakan bahwa konsumsi bawang merah membantu untuk mengobati batuk. Ya. Tapi nanti Dok jawabnya, kita akan simak jawabannya sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Hampir semua masakan Indonesia menggunakan bawang sebagai bumbu penyedapnya. Tidak hanya sedap untuk masakan, bawang juga kerap dimanfaatkan sebagai obat tradisional loh. Nah, berikut ini ada beberapa jenis bawang untuk dikonsumsi. Pertama, ada bawang bombay. Bawang bombay adalah salah satu jenis bawang yang mudah ditemui di Indonesia. Menambahkan bawang bombay pada masakan Anda akan menambah lezatnya masakan Anda loh pemirsa. Tak hanya melezatkan makanan, manfaat bawang bombay untuk kesehatan juga tidak sedikit. Seperti menyehatkan saluran pencernaan karena bawang bombay kaya akan serat. Selanjutnya bawang merah. Bawang merah termasuk dalam spesies Allium cepa. Selain dimasak, bawang merah juga dapat dikonsumsi secara mentah. Biasanya dimakan sebagai pendamping aneka gorengan. Bawang merah mengandung banyak zat baik untuk kesehatan. Salah satunya potasium. Potasium berperan dalam mencegah naiknya tekanan darah tinggi. Selanjutnya ada bawang putih. Awalnya bawang putih tumbuh di daerah Asia Tengah. Bawang putih atau Allium sativum bentuknya mirip dengan umbi. Tidak hanya digunakan sebagai bumbu masakan, bawang putih juga kerap dijadikan obat tradisional karena kaya akan vitamin dan mineral seperti zat besi, magnesium, fosfor, dan seng yang bermanfaat untuk kesehatan tulang, menurunkan kolesterol dan tekanan darah. Dan terakhir ada daun bawang.
Sesuai dengan namanya, bentuk daun bawang ini memanjang seperti rumput berwarna hijau. Zat besi yang terkandung di dalam daun bawang mampu memperkuat sel-sel pada jaringan tubuh. Nah, itu tadi beberapa jenis bawang yang dapat dikonsumsi. Dan pastinya sudah tidak asing lagi ya pemirsa. Nah, itu tadi jenis bawang yang biasa digunakan sebagai bumbu masakan. Ada bawang bombay, bawang putih, bawang merah, karena semua jenis bawang ini akan memperkaya rasa. Tapi ternyata kalau dikonsumsi mentah memiliki efek untuk kesehatan, Intan. Iya, Dokter Haikal. Nah, tadi ada yang belum terjawab, Dokter Haikal. Apa itu tadi, Dokter? Nah, Dok, ini ada yang mengatakan bahwa kalau konsumsi bawang merah membantu untuk mengatasi batuk. Ini fakta atau mitos? Itu fakta ya, Dok. Itu fakta. Karena memang kan tadi kandungan sulfurnya kan sebagai dia anti bakteri ya, antibakteri, anti jamur, antivirus, juga dapat meningkatkan imunitas tubuh kan. Jadi dapat digunakan untuk mengatasi batuk. Caranya yaitu kita buat 1:1 antara madu sama bawang merah. Jadi kalau misalnya kita mau membuat 1 gelas bawang merah ya, dimasukkan ke dalam gelas, itu harus 1 gelas madu. Nanti kemudian digabung, ditutup selama 3 jam, kemudian nanti kan zat aktifnya akan terlarut tuh, akan berdilusi ya. Nah itu nanti dikonsumsi airnya. Jadi disaring boleh, kemudian baru dikonsumsi airnya sehari 3 kali. Oke, itu gitu. bawangnya diiris-iris, Dokter? Atau? Harus diiris. Kenapa? Kalau herbal itu harus kita perlakukan ya, baik diiris atau digeprek. Itu agar apa? Agar zat aktifnya mudah untuk keluar gitu. Dibandingkan kita gelondongan itu masukin, itu agak ini ya, kalau misalnya dengan diperlakukan itu dia lebih mudah keluarnya. Oke, gitu. nah ini jadi kita bikin 2 sendok teh ya? Ya, setengah, misalnya kita bikin Setengah setengah gelas ya, kemudian madunya juga sama setengah gelas juga, kemudian hingga dimasukkan hingga tercampur, didiamkan selama 3 jam. Habis gitu. itu diseduh air panas atau gimana? Oh, nggak perlu. Jadi nanti kan dia jadi agak cair tuh madunya. Nah, itu langsung nanti disaring. Nah, gitu. Oh, jadi tanpa perlu tambahan air atau tanpa apapun perlu tambahan ya? air, nanti akan cair sendiri karena nanti kandungan zat aktif dari bawangnya akan bisa jadi lebih cair dibandingkan sekarang ini. Dok, ini racikan ini apakah bisa untuk mengencerkan dahak, Dok, untuk batuk yang berdahak? Iya, betul, bisa. Dia juga bersifat ekspektoran ya, gitu. Terus kemudian juga dari kandungan madunya kita bisa dapatkan manfaatnya juga, jadi sebagai antibakteri juga gitu. Wow, jadi madunya memang harus 1:1 ya, Dokter ya? 1:1. Kemudian kita tutup selama 3 jam, kita saring, kemudian kita konsumsi sehari 3 kali. Harus ditutup kenapa, Dokter? Agar tidak terjadi itu oksidasi, betul kan? Ini bahan alam tuh kalau udah seperti ini, udah dicaca atau udah itu mudah teroksidasi gitu. Oke. Nah, Dokter, ini berarti bisa dikonsumsi untuk berapa kali sehari, Dokter? Ini hanya dalam kondisi seandainya batuk aja ya? Iya, seandainya batuk berapa saja. Kali sehari? Sehari 3 kali. Sehari bisa 3 kali? Iya, 3 kali 1 sendok. Harus sebelum makan atau ada aturan itu? Sebenarnya karena dia tidak bersifat tidak mengiritasi lambung ya kalau bawang merah, jadi senyamannya aja, boleh sebelum makan atau sesudah makan 1 jam gitu. Oke. Dok, ini apakah bawang merah memiliki efek antimikroba? Kan misalnya ada batuk yang disebabkan karena infeksi bakteri kan? Betul. Apakah ada efek antimikroba nggak pada bawang merah? Ada, kandungan sulfurnya itu dia bersifat tidak hanya antibakteri ya, tetapi juga dia antivirus, kemudian antiparasit, kemudian juga anti jamur. Makanya dia juga ada bagus untuk ketombe tadi, karena kan ketombe juga sebabnya jamur ya. Jadi selain untuk batuk, untuk ketombe juga yang nanti jamur bisa. Oke, nah Dokter, ini kan tapi kalau kita minum bawang merah ini, makan bawang merah itu biasanya kayak perut agak-agak panas ya, Dokter ya. Ini apakah aman kalau untuk lambung? Kalau untuk bawang merah itu relatif aman dibandingkan bawang putih ya. Kalau bawang putih dia bersifat asidik, sehingga dia terbatas asam ya, dia bersifat asam iritatif ke lambung. Makanya kalau bawang putih pada penderita dengan lambung itu sesudah makan atau tidak usah mengkonsumsi sama sekali gitu. Iya. Jadi memang kalau bawang merah ini sebaiknya tidak boleh dimasak, Dok ya, karena akan menghancurkan zat aktifnya seperti itu ya. Jadi kalau bawang merah itu tergantung tujuannya. Jadi kalau misalnya tadi untuk rambut, karena kita mau mengambil flavonoidnya, emang tidak disarankan untuk direbus, untuk dimasak ya gitu. Nah, berikutnya, Dok, kita ke sepupunya nih, bawang putih ya. Saudaranya ya. Saudaranya ya. Nah, bawang putih ini katanya bisa membantu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Fakta atau mitos, Dok? Ya, itu fakta. Ya, Fakta? fakta. Oh. Karena ya kandungan zat aktifnya memang bersifat antibakteri poten ya.
Antibakteri poten, kemudian juga dia juga bagus untuk saluran pencernaan kita. Jadi kalau saluran cerna kita bagus, kekebalan tubuh juga akan baik gitu. Nah itu cara mengkonsumsi bawang putihnya harus gimana dokter? Jadi bawang putih itu pada dasarnya dia bagus dikonsumsi dalam bentuk mentah ya. Oh mentah diiris? Mentah, diiris boleh, digeprek boleh. Agar apa? Agar kandungan aktifnya bereaksi dengan enzimnya, membentuk yang namanya senyawa alisin. Nah kita akan mengambil senyawa alisin tersebut. Jadi nggak boleh langsung dalam bentuk buletan terus kita minum gitu. Makan gitu? Itu tidak akan berubah ya zat aktifnya. Nah tetapi harus kita perlakukan seperti digeprek tadi. Kalau kuat dikunyah boleh? Dikunyah boleh selama 10 menit, jangan langsung ditelan ya. Jadi biar dia bereaksi dulu. Nah, ada beberapa orang yang mungkin tidak kuat rasanya ya. Jadi paling bagus ada dikonsumsi mentah atau dikunyah tadi, atau kalau tidak suka dengan misalnya dengan mentahnya bisa diseduh. Oke, nah dokter, ini juga nih ya, kan tadi dokter Haikal sudah membahas bawang putih. Ini juga ada fakta dan mitos yang beredar bahwa memang mengkonsumsi bawang putih itu bisa membantu untuk mengatasi kolesterol. Ini fakta atau mitos, Dok? Fakta. Caranya gimana dokter? Caranya ya, jadi tadi seperti yang saya bilang bahwa konsumsi bawang putih itu dalam bentuk mentah. Boleh dikunyah atau digerus ya. Kemudian nah ini yang diseduh kita untuk kekebalan tubuh. Jadi walaupun diseduh itu kadar alisinnya sedikit berkurang dibandingkan yang mentah gitu. Tetapi buat sebagian orang mungkin nyamannya seperti ini terus dicampur madu sama lemon ya gitu. Oke, nah ini untuk kekebalan tubuh tadi ya? Iya, berapa banyak tadi dokter? Sekitar 1 sampai 2 siung ya. Jadi iya, kenapa dibuat seperti itu? Karena setiap orang belum tentu kuat dengan langsung 2 siung. Jadi bertahap. Kalau 1 siung dia perutnya nggak masalah, karena memang efeknya kan ke lambung ya. Jadi kalau nggak masalah boleh ditambah sampai 2 siung. Jadi sebaiknya mungkin setelah makan ya dokter ya? Sebaiknya setelah makan bagi yang penderita gangguan lambung. Kalau bagusnya sih sebelum makan ya. Bagusnya sebelum makan? Baiknya sebelum makan. Nah ini diseduh dengan air panas. Nah agar baunya tidak terlalu kuat ya. Kemudian baru nanti kalau sudah hangat kita campur lemon dan madu. Jadi lemon dan madunya pada saat sudah hangat supaya tidak rusak kandungan vitamin C-nya. Gitu. Nah, ini perlu didiemin berarti sampai hangat ya? Iya, sampai hangat, kemudian baru kita campurkan lemon dan madu. Gitu. Nah, kalau untuk yang membantu mengatasi kolesterol sama dok bentuk racikannya? Iya, yang bagus tadi seperti dikunyah tadi atau dibuat seperti ini tanpa jeruk, tanpa dibuat teh seperti ini juga bisa langsung dikonsumsi kalau untuk kolesterol. Tanpa tambahan apapun ya? Tanpa tambahan madu sama lemon ya, gitu. Berarti tadi dapat saya simpulkan bahwa memang kedua bawang ini manfaatnya untuk kesehatan cukup banyak ya. Tapi untuk mendapatkan manfaatnya bawang merah itu sebaiknya tidak dipanaskan ya. Betul, tidak dipanaskan. Tapi kalau bawang putih dikonsumsi mentah. Ya, dikonsumsi mentah lebih baik gitu. Nah, dokter sedikit aja nih sebelum kita menuju tipsnya apa nih yang bagus untuk mengkonsumsi bawang merah maupun putih. Ini bawang merah juga sering dipakai untuk perut kembung ya dokter. Iya, waktu kecil pernah ya dokter Haikal ya, mungkin ingat ya, ini katanya dikasih minyak telon, diblonyokin, terus diblonyokin tuh dihancurin kan, terus diolesin ke perut. Itu langsung lega tuh dok. Iya, itu bener ya dokter, bisa untuk mengatasi perut kembung. Betul, jadi selain dia juga bisa mengatasi demam ya, kemudian juga dia punya efek anti kembung juga. Nah caranya ya seperti tadi, misalnya dihancurkan, kemudian nanti dicampur dengan minyak telon, kemudian dibalurkan di perut yang kembung. Anak kecil aja atau orang dewasa bisa? Anak kecil boleh. Orang dewasa bisa? Orang dewasa juga boleh. Jadi tapi syaratnya tadi ada alergi apa tidaknya harus diperhatikan. Jadi bisa jadi alternatif dok ya bisa untuk mengatasi sakit perut ya. Betul. Dok, mungkin tipsnya dok pada masyarakat supaya bisa memanfaatkan bawang merah bawang putih untuk kesehatan. Jadi bawang merah bawang putih memang memiliki baik ya bagi kesehatan kita. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah tadi penggunaan bawang merah. Bawang merah itu kalau kita mengupas jangan terlalu banyak kupasannya. Karena apa? Cukup 2 layer aja, cukup dua lapisan ya. Karena kandungannya banyak terdapat di kulit. Begitu. Yang pertama itu. Yang kedua, perhatikan faktor alergi. Kalau misalnya ada alergi terhadap bawang, kita konsumsi bawang merah, kita gatal-gatal atau kita oleskan pada pet test tadi gatal-gatal, tidak usah digunakan. Nah, untuk bawang putih itu karena dia memiliki efek pengencer darah, hati-hati pada penderita dengan gangguan jantung yang mengkonsumsi pengencer darah dan juga orang yang akan dan sudah melakukan operasi 2 minggu. Itu saran saya tidak dulu dikonsumsi bawang putihnya. Gitu. Baik dok, terima kasih penjelasannya dok. Makasih banyak dokter. Intan. Jadi kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di dapur ya dokter Haikal. Betul ternyata. banget. Nah Intan nih, berikutnya kita akan membahas tentang kan udah mulai ada pelonggaran PPKM ya. Kemudian orang udah bisa aktivitasnya lebih banyak, kemudian boleh ke mall juga, bahkan sudah bisa menggelar resepsi pernikahan lebih besar kapasitasnya. Iya dokter Haikal. Nah ini kan
bagaimana kita harus tahu supaya tetap aman dan terhindar dari COVID-19, dan kita akan membahas nih dengan Kepala Sub Bidang Tracing Satgas Covid. Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.